mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka pun menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Saya mau bacain sampai ayat yang keempat dulu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kadang-kadang kita baca firman Tuhan tuh udah selesai satu perikop, satu pasal ya. Coba kita gali. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gali dulu nih. Kenapa sih kok tema pembacaan firman Tuhan kita pada saat hari ini adalah Tuhan memberi kebutuhan, ya, bukan keinginan. Beda nggak sih kebutuhan dengan keinginan? Beda. Bu Vero punya keinginan apa nih? Kerinduan apa? Keinginannya apa? Tuhan meluas pelayanan. Meluaskan pelayanannya. Ya. Enggak lagi butuh mobil, butuh rumah, ya, butuh suami baru atau keinginan. Tapi saat ini yang dibutuhkan apa? Yes, my partner. Apa? Yes, my partner. Oh, yes, partner. Yesus. Yesus is my partner. Ada yang saat ini punya kerinduan, aduh kalau aku bisa ke Israel. Amin. 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 Itu kebutuhan atau kerinduan? Kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Pengen ke Israel. Aku sudah Udah, amin, puji Tuhan. Tapi anak-anak belum bayaran sekolah nih. Kira-kira mana yang duluan? Bayaran sekolah. Amin. Kita baca dulu sebelum kita ke sana. Buntutnya nggak ke sana. Tadi dikatakan bahwa kemudian, ya, ayatnya yang pertama, kemudian sesudah lewat beberapa hari Yesus datanglah. Berarti dia pernah datang nggak? Dia pernah datang di Kapernaum. Dia pernah datang ke rumah ibadah beberapa waktu yang lalu. Mungkin beberapa minggu atau beberapa waktu lalu dia datang ke rumah ibadah. Dia khotbah di situ. Dia berfirman di situ. Dia sharing firman dengan para orang-orang Farisi. Dan firmannya dia, apa yang dia khotbahkan itu mempunyai kuasa. Ya, kalau kita baca di ayat sebelumnya, di Markus sebelumnya, di depan kita baca Yesus ke rumah ibadah di Kapernaum. Waktu dia baca firman Tuhan atau dia berdiskusi tentang firman Tuhan, orang-orang takjub dengan pemberitaan firman, siapa sih? Kemudian dia banyak membuat mukjizat di situ. Nah, orang dengar apa yang disampaikan oleh Yesus saat itu. Jadi waktu Yesus kembali lagi ke Kapernaum, kira-kira orang udah tahu nih, itu Yesus yang waktu kemarin kesini. Waktu itu kami, nah ini berhubungan dengan Rehobot. Waktu itu kami pelayanan di Abu Dorcas ya. Yang kami pelayanan, saya ikut sama Bu Dorcas banyak ya, KKR kemana-mana ya. Ada beberapa yang saya ikut ya. Yang waktu itu kita lagi roadshow, 7 hari roadshow, hari satu di satu gereja satu, kemudian besok pindah ke gereja, besok lagi pindah ke gereja, terus sampai kami ke pedalaman yang sangat dalam. Waktu di hari ketiga kita begitu takjub. Kenapa? Karena itu pedalaman sekali. Sampai kita ini naik mobilnya harus mobil yang off-road, karena perjalanan ke dalam nggak bisa ditempuh pakai mobil biasa. Sesudah itu kita jalan kaki kalau nggak salah ya Pak Feris ya. Dan jemaat yang datang di sana berapa banyak? Ratusan, ada kali dihitung lebih dari 300 orang. Bapak Ibu bayangin, padahal kita masuk itu ke perkebunan. Antar rumah kalau di desa ya, rumah dengan rumah itu pun jaraknya jauh. Saya mungkin sudah pernah baca sharing ini bahwa ada satu orang bapak-bapak sampai digendong dari bukit, katanya bukit sebelah. Waktu saya tanya itu siapa, ibu pendetanya bilang, itu Bu, itu dia dari bukit sebelah digendong, kondisinya stroke waktu itu. Ya,
Dia ditaruh di depan, di sana modelnya pakai tikar di depan. Kenapa begitu banyak orang datang berbondong-bondong? Karena mereka sudah dengar. Oh, waktu kemarin di gereja ini kan mereka satu sinode. Waktu di gereja ini mukjizat banyak terjadi, sehingga mereka datang berbondong-bondong karena mereka dengar. Ini yang terjadi dengan 4 orang ini. Kalau kita nih ada zaman dulu nih di situ. Zaman dulu di situ udah ada WA belum? Belum ada telepon, betul? Betul kan? Ya. Tapi mereka sudah dengar. Karena Yesus beberapa hari yang lalu datang ke Kapernaum. Waktu mereka dengar, mereka percaya ini Yesus nih yang buat mukjizat. Mereka cuma dengar. Kira-kira nih, Bapak Ibu jalan ke Sudirman, terus pengen ke Sudirman nih, terus katanya di Sudirman lagi banjir banget loh, kita nggak bisa jalan deh, pokoknya kita nggak bisa tembus deh, kita nggak bisa ke GBK deh, kita nggak bisa ibadah, kita nggak bisa Natalan. Terus ada orang temuin Bapak Ibu, siapa bilang, lah gua baru pulang dari sono, lancar tuh, cerah tuh, terang, nggak ada banjir sedikit juga. Kira-kira Bapak Ibu percaya nggak sama berita orang itu? Ya percaya, karena dia mengalami dan melihat sendiri. Amin. Nah, inilah yang dilakukan oleh 4 orang di Kapernaum tersebut. Dia sudah dengar bahwa Yesus sudah pernah datang ke situ dan membuat banyak mukjizat. Pertanyaannya adalah gini, waktu dia dengar, nih kalau kita ngikutin masa lalu flashbacknya mereka bawa orang apa ini di sini? Cerita lumpuh. Orang lumpuh ditaruhnya di mana? Tilam. Bawa di tilam. Udah gitu dia datang, udah gotong-gotong berempat ya, kira-kira ya, ditandu ya berempat ya. Dia datang nyampe depan pintu rumahnya penuh. Udah rumahnya penuh, gak bisa masuk, ya kan? Udah gak bisa, gimana mereka cari akal? Penuh, gak bisa masuk, pengen nyembuhin orang ini. Ya, ini kalau saya jadi salah satu dari 4 orang ini, saya mau bilang begini, buset ya, itu penuh bener ya. Lu kenapa gak bikin appointment dulu sama ke Yesus? Kenapa? Supaya kita bisa masuk gitu loh, supaya kita bisa dapat kesembuhan. Tapi yang dilakukan oleh mereka adalah mereka ngapain? Mengangkat tilam ke atas. Kebayang gak sih? 4 orang ngangkat tilam naik ke atas. Kira-kira itu seberapa susahnya? 4 orang itu. Kalau kita baca firman Tuhan nih, kita gali lebih dalam, dan ada pada masa itu, kebayang gak betapa susahnya orang-orang itu naik ke atas. Padahal dia sebetulnya permisi dong, bisa gak? Bisa. Kok dia mesti lewat atas ya? Waktu itu orang sampai di muka pun antri, Pak Bu, antri semua pengen minta jamahan Yesus. Semua pengen minta kesembuhan Yesus. Kira-kira kenapa dia sampai ke atas? Karena orang tidak mau kasih jalan ke dia. Kalau gua kasih jalan ke lu, gua gak dapat dong. Amin. Yang terjadi kalau kita bayangkan pada masa itu, kenapa dia tidak masuk 4 orang ini? Kenapa dia harus melalui jalan atas? Karena dia ingin sekali 1 orang yang lumpuh ini disembuhkan. Udah di atas, ngangkatnya susah. Nyampe di atas gimana? Bobok dan genteng. Itu kalau gue yang punya rumah tuh udah buset deh. Atap aku di bobok, betul? Kalau kita bayangkan pada masa itu, kira-kira Yesus sebetulnya tahu nggak kejadian di luar? Kira-kira dia tahu nggak kejadian di luar? Dia Tahu. Dia tahu. Kenapa? Dia kan Yesus. Dia adalah Raja. Dia adalah Allah. Kok dia nggak keluar? Dia izinkan itu terjadi.
kalau kita kategorikan ada 3 hal. Satu, orangnya kekeh. Kekeh, tahu kekeh? Kekeh. Pokoknya pasti sembuh deh. Nekat. Nekat. Nah, Ya. kekeh dia. Ya. Udah pokoknya kekeh mesti nyampe di depannya. Nah kalau kita ngikutin ngantri ya, kalau ke dokter ngantri itu antrian ke berapa ratus, kira-kira kita mesti balik lagi kapan kan? Nah makanya kalau mau ketemu Yesus lo appointment dulu sama dia supaya kita dapat pemenangnya. Nah ini kalau bener nggak? Kira-kira yang ada di pikiran 4 orang itu, kalau kita menerobos mungkin kita nggak akan dapat berkatnya. Maka mereka kekeh naik ke atas. Kekeh kok apa? Nekat. Nekat gitu semangat. Satu, kekeh. Yang kedua, yakin. Lah kalau mereka nggak yakin, ngapain capek-capek mereka naik ke atas? Amin. Ngapain mereka naik ke atas dan mereka nurunin tuh tilang itu ke bawah? Satu, kekeh. Kedua, Iman. pasti percaya. Yang ketiga, karena mereka apa? Mereka punya kasih. Kira-kira kalau mereka nggak punya kasih, ini orang bakal sembuh nggak? Nah susah-susah amat, lu siapa gitu. Capek-capek belum tentu ya kita nyampe naik ke atas nih, salah satu jatuh malah lebih parah lagi kan. Yang celaka malah 2. Amin. Tapi karena mereka punya iman, mereka percaya dan mereka mengasihi orang ini, maka mereka tetap melakukan bagian. Kalau saya bisa bayangkan waktu itu, Yesus itu di dalam. Yesus sebetulnya lagi menunggu, melihat apa sih tindakan 4 orang ini terhadap dirinya. Apa yang mereka sedang lakukan? Iman mereka sebesar apa? Nah, coba kita baca ayat yang kelima. Ini seru nih. Ketika Yesus melihat apa? Iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Dia melihat imannya orang lumpuh nggak? Yang dilihat imannya siapa? Mereka itu siapa? 4 orang menyenangkan. Ya. Dia nggak lihat loh imannya yang lumpuh. Dia lihatnya apa? Iman mereka. Setelah dia lihat iman mereka, dia bicara kepada yang Sakit. Ya. lucu ya Yesus ya. Dia bilang apa? Hai anakku, Dosamu sudah diampuni. nah, ini nyambung gak sih Yesus? Nyambung gak? Nah, yang lumpuh kan minta kesembuhan. Kok Tuhan bilangnya apa? Dosamu telah diampuni. Nyambung gak? Pasti sembuh. Nggak nyambung juga sebenarnya. Tapi mana yang lebih mudah? Yesus mau katakan, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Atau Yesus katakan, dosamu sudah diampuni. Lebih berharga mana? Dosamu sudah diampuni. Dosamu. Pada saat dosa kita sudah diampuni, maka berkat itu langsung. Amin. Kenapa berkat kita tidak mengalir pada diri kita? Nah, pertanyaan. Kenapa berkat tidak mengalir pada kita? Karena kita masih menanggung dosa. Kira-kira Yesus tahu nggak kebutuhan si orang lumpuh ini? Ya. Dia beri setelah dia bilang dosamu sudah diampuni, maka orang lumpuh itu apa? Dia sembuh. Dia berjalan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya pernah cerita sama Bapak Ibu. Saya pernah sharing tentang ipar saya. Dia butuh uang. Dia tanya sama saya, kamu punya uang segitu, kamu kasih saya nggak? Hari-hari, detik-detik, tanggal 30 kalau dia tidak bayar, dia keluar dari kontrakan dan dia harus balik pulang kampung. Dia nggak tahu uang segitu dia dapat dari mana. Dia bukan keinginan, tapi dia punya kebutuhan.
Dan Tuhan beri pas seperti apa yang dia inginkan, seperti apa yang dia butuhkan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya percaya saat-saat ini Bapak Ibu, saya juga punya kebutuhan dan keinginan. Apakah Tuhan tahu? Apakah Tuhan lihat? Tuhan tahu dan Tuhan lihat. Lah, pertanyaannya, kok Tuhan gak jawab-jawab ya? Pertanyaannya, kok Tuhan gak jawab-jawab ya? Tuhan bukan tidak jawab. Seberapa kita tahu bahwa Tuhan sudah sangat menjawab doa kita. Kita tidak bisa melihat dengan mata rohani kita bahwa pada saat kita mengalami masalah, sebenarnya Tuhanlah yang sedang menjalankan masalah itu terhadap kita. Berapa besar masalah kita? Sebetulnya pasukan-pasukan dia jauh lebih besar daripada pasukan-pasukan masalah kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan kadang-kadang, oh gampang ya nyampein firman Tuhan. Ngalamin nggak? Ngalamin nggak hidup susah? Ngalamin nggak penderitaan? Ngalamin nggak masalah? Suamiku begini, orang lain begitu sama aku didera masalah. Waduh, baru kemarin saya sampai hidup saya morat-marit gara-gara saya mau menolong orang, akhirnya saya sendiri yang kalah habis. Sekarang saya harus, tapi saya percaya pada saat saya mengalami masalah itu, sebetulnya saya sedang ditolong Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, pada saat kita minta kekuatan kepada Tuhan, Tuhan berikan kita masalah. Ingat, pada saat kita minta kekuatan dari Tuhan, Tuhan malah beri kita masalah. Supaya apa? Supaya kita lebih kuat untuk dapat melalui masalah itu. Amin. Pada saat kita minta berkat, Tuhan berikan kita kesusahan supaya kita bisa menjadi berkat. Amin. Berat kadang-kadang Bapak Ibu. Berat untuk melakukan sebagai anak-anak Tuhan. Pertanyaan kembali kepada awal. Hidup sama Tuhan ngeri-ngeri sedap ya. Itu yang dilakukan oleh 4 orang Kapernaum itu ngeri-ngeri sedap ya. Dia naik ke atap loh. Dia mengalami satu resiko, dia bisa jatuh. Amin. Dia mengalami satu resiko, dia bisa dituntut sama yang punya rumah. Betul? Dia mengalami resiko, satu belum tentu sembuh, yang ada tambah celaka. Ini orang muda. Dia punya resiko. Tapi karena dia orang yang nekat, punya iman dan percaya. Yang ketiga, punya kasih. Maka Tuhan, kadang-kadang kita dalam hidup kita, berapa besar masalah kita dijawab oleh Tuhan? Berapa besar masalah kita dijawab oleh Tuhan? Ada yang bisa jawab? Semuanya. Setiap masalah kita dijawab oleh Tuhan. Percaya, setiap masalah kita dijawab oleh Tuhan. Jawabannya, saat ini kuberikan mukjizat. Saat ini tidak kuberikan, tapi nanti waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti
kasih yang terbaik. Kita semua mengalaminya. Amin. Kita nggak tahu waktunya Tuhan. Waktu kita jalan, Tuhan nggak janji loh selalu cerah, tapi Dia janji beri kita kekuatan. Kemampuan. Tuhan nggak janji loh untuk kasih kita berkat, tapi Tuhan janji akan selalu menyertai. Amin. Jalannya berliku. Kira-kira Bapak Ibu mau ke satu tempat, jalannya lancar, jalannya lurus, jalannya lapang, tapi ujungnya curam. Atau Bapak Ibu mau jalannya berkerikil, jalannya bergelombang, tapi ujungnya ada pelangi. Kira-kira kalau mau disuruh pengen yang mana? Jalan yang lancar tapi pelanginya enak bener. Yesus aja nggak gitu. Kenapa? Dia itu Tuhan. 100% Dia itu adalah Allah, dan 100% Dia itu manusia. Bisa nggak Dia waktu disalib Dia turun? Bisa nggak Dia akan menghukum semua orang yang menghina Dia? Bisa. Bapak Ibu tahu waktu Yesus disalib, Dia dikasih apa? Dikasih mur dan anggur asam. Mur itu sebetulnya di zaman dulu mur itu obat. Dia itu obat kayak kalau di sekarang dosisnya itu kayak penahan rasa sakit. Mur dan anggur diaduk, itu waktu kita sakit itu akan menghilangkan rasa sakit, menurunkan rasa sakit. Yesus dikasih mur dan anggur, Dia tolak. Kenapa? Karena Dia ingin 100% sebagai manusia. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia mau menjadi manusia seperti kita, supaya Dia merasakan apa yang menjadi beban kita. Tadi waktu doa saya juga rasakan bahwa beban siang hari ini di jemaat sini memang sungguh luar biasa. Kita sama-sama akan doa, ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Biar Tuhan jamah tangan kita, Tuhan jamah hidup kita. Jangan biarkan keinginan yang menguatkan aku, tapi biarkan kebutuhan yang kau penuhi. Amin. Kita baca satu lagi dalam firman Tuhan. Dalam Roma yang ke-10 ayat yang ke-17. Firman sore ini kita nggak lama ya. Lagi digangguin 2 cucu. Coba kita pegang sama-sama. Jadi iman itu timbul Dari pendengar. oleh firman. Jadi apa yang kita baca ini adalah iman. Amin. Firman itu adalah iman. Jadi kalau kita mau punya iman kepada Tuhan, kita mesti baca Firman. Baca firman berarti kita intim dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita intim sama Tuhan, kita intim, kira-kira temen kita yang sama-sama kita intim itu akan dengar nggak obrolan kita? Ya. Saya misalnya sama Bapak Ibu ya kurang begitu akrab kalau hari-hari biasa, kurang ngobrol, betul? Kira-kira saya ngerti nggak keluhan Bapak Ibu? Kecuali ada beberapa yang se-KWA saya pergumulannya, kita doa sama-sama ya, amin. Saya dengar pergumulan Bapak Ibu, kita berdoa sama-sama, kita gumuli sama-sama. Kalau intim, dia kira-kira nolong kita nggak? Nolong. Kalau kita nggak datang kepada Tuhan, kita nggak doa, kita nggak baca firman, kira-kira Tuhan dengar nggak pergumulan kita? Amin. Dengar nggak? Tidak. Hidup dengan Tuhan ternyata gampang loh. Ngeri-ngeri sedapnya tadi bisa hilang dengan firman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Oleh karena itu kita harus intim dengan Tuhan. Bagaimana
Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya ini punya rumah sebelahnya itu 2 rumah dari saya, maaf ya, itu sahabat kita dari seberang. 5 kali, aduh saya sampai sama suami saya, aduh kasihan cucu-cucu lagi tidur. Ya, kita contoh sama mereka bukan contoh yang berisiknya, tapi mereka mau setia kepada Tuhan. Kita gimana kita? Satu kali. Kapan? Bangun tidur. Habis itu ingat gak? Kadang-kadang udah lapar langsung makan. Amin. Coba kita lihat apa yang baik daripada mereka. Kita gak perlu ikutan jalannya apa yang mereka lakukan, tapi kita contoh mereka. Mereka setia. Mereka dengar suara aja mereka langsung berhenti. Iman mereka sudah tertuju kepada Tuhan. Kita nggak tahu apa yang mereka lakukan itu benar atau enggak. La ilaha ta'ala lah. Ya, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi yang saya mau ajak Bapak Ibu kekasih Tuhan, coba keintiman kita dengan Tuhan. Apakah kita bisa seperti itu? Apakah kita bisa mengundang Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat kita? Bapak Ibu kekasih Tuhan, hadirat Tuhan sangat berbeda dengan kehadirannya. Saya mau ajak Bapak Ibu sekarang untuk lebih mengetahui hadirat Tuhan berbeda dengan kehadirannya. Kok beda? Hadiratmu, kesembuhan. Waktu saya datang ke pestanya Ibu Vero, Pak Feris datang, saya Pak Feris, ngobrol kita. Saya tahu kehadirannya, saya tahu hadirannya. Dia hadir, dia ada, dan dia berkuasa. Amin. Maka kehadiran Tuhan saat ini di setiap gereja, dimanapun, di rumah kita, Tuhan itu ada. Tapi hadiratnya harus kita Emang kita lihat Yesus ada nggak? Oh, Yesus lagi diri di situ. Iya Yesus lagi duduk. Enggak. Tapi Yesus selalu hadir. Tapi hadiratnya itu adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang sakral, sesuatu yang apa ya? Kalau kita menyanyikan lagu itu kan seperti kita penyembahan kepada Tuhan. Amin. Kita undang Tuhan benar-benar masuk ke dalam diri kita. Kita rasakan kehadirannya sungguh-sungguh sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Dia. Siapa yang mau tahu tangis kita? Waktu kita pergi ke pesta, kita kasih lihat tangis kita kepada orang lain? Enggak. Yang kita kasih lihat apa? Senyum. Orang tahu berita kita? Enggak. Kalau di dalam pepatah gini, biarlah bahagiaku milik mereka dan beritaku jadi milikku sendiri. Amin. Jadi orang cuma lihat di sosmed,
bahagia, pergi ke sana makan di sini, padahal susahnya luar biasa itu. Bilang, pergumulannya luar biasa, di kamar nangis sendiri. Mungkin kalau tidur nih, Bu Dorcas juga mantatin Pak Ferry sebetulnya lagi nangis. Hati-hati, coba lihat dulu. Kalau lagi mantatin berarti lagi nangis. Kadang-kadang kita tidak memperlihatkan kepada pasangan kita, kita tidak memperlihatkan kepada orang lain bahwa hidup kita penuh dengan pergumulan. Sama seperti Yesus. Yesus gak liatin kepada kita bahwa hidupnya penuh pergumulan. Dia ngajak anak-anaknya 3 orang untuk temenin dia berdoa di Taman Getsemani. Tapi mereka apa? Waktu kita ngomong derita kita, waktu kita ngomong susah kita sama teman kita, sama sahabat kita, sama pendeta kita, sama hamba Tuhan, kadang-kadang mereka tertidur. Amin. Ada yang ngalamin itu? Banyak. Akhirnya Yesus datangnya ke siapa? Dia berdoa sampai berpeluh. Bapak Ibu, kalau kita baca dalam firman Tuhan, kita gali firman Tuhan, Yesus sampai berkeringat darah. Tahu nggak kenapa sampai Yesus berkeringat darah? Orang yang sudah berkeringat darah itu seperti pembuluh darahnya pecah. Bapak Ibu tahu nggak? Waktu itu Yesus keluar keringat darah. Apa yang Yesus alami? Dia sedang stres tingkat tinggi. Emang yang stres cuma kita. Jadi kalau hidup kita stres, jangan heran. Kalau hidup kita punya masalah, jangan heran. Karena Yesus juga mengalami masalah. Bapak Ibu boleh searching di Google, Bapak Ibu boleh pelajari. Kenapa Yesus sampai keringat darah? Saya penasaran. Itu diteliti oleh para ahli. Ternyata saat itu dia sedang stres tingkat tinggi. Sehingga keringatnya berdarah, bukan karena keringatnya berdarah, karena darah sudah keluar dari pembuluh darah. Dia mengalami stres yang sangat tinggi. Kenapa? Kalau boleh cawan ini lalu daripada dia berdoa. Itu malam sebelum dia ditangkap. Dia nggak stres lah, mau disalib untuk sesuatu yang tidak dia lakukan, untuk dosa yang tidak dia perbuat. Jadi kalau Bapak Ibu saya mengalami masalah untuk yang kita perbuat, jangan heran. Bapak Ibu sekalian kalau mengalami sakit penyakit karena kesalahan kita makan gak benar, jangan heran. Terus kalau udah sakit minta kesembuhan Bapak Ibu. Kalau udah masalah udah karena salah sendiri, kan udah dibilangin jangan diutangin ke orang, udah dikasih tahu juga masih tetap aja diutangin. Sekarang kan kelingkuh orang sendiri, itu saya tuh. Udah diingetin sama jangan utangin, saya katakan dia utangin. Kenapa? Karena kasih. Itu yang gak bisa. Susah ya melihat orang susah. Kan kalau diberi bahasanya gini, senang kalau melihat orang susah, susah kalau melihat orang senang. Kalau kita anak-anak Tuhan harus susah kalau melihat orang susah, senang kalau melihat orang senang. Ya, jangan kebalik, jangan seperti di medsos. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kenapa kebutuhannya kita itu selalu dipenuhi oleh Tuhan, bukan keinginan-keinginan kita, karena Dia beri lebih daripada apa yang kita butuhkan. Tapi tahukah kita kalau Dia beri lebih daripada apa yang kita butuhkan? Kadang-kadang kita nggak nyadarin loh bahwa Dia beri lebih daripada apa yang kita butuhkan. Waktu kita punya masalah kita cuma nangis kepada Tuhan. Waktu kita punya pergumulan kita datang kepada Tuhan. Tapi waktu kita sukacita, apakah kita datang kepada Dia? Hitung berkat-Mu sekalian. Terus jangan enggan hitung berkat, nanti Tuhan pasti. Kadang-kadang kita nggak hitung berkat itu. Yang kita hitung apanya? Masalahnya. Kita nggak hitung berkat. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya mau sampaikan firman Tuhan ini
Bukan karena saya sudah diberkati Tuhan. Kita sama-sama punya pergumulan. Sampai saat ini saya juga punya pergumulan. Saya tahu setiap kita punya pergumulan. Bahkan siang ini ada satu orang itu yang sangat punya pergumulan. Tadi waktu duduk di belakang Tuhan udah bilang ke saya, nanti saya ketemu ibu itu. Dia mau siap. Tidak setiap orang Tuhan kasih suara. Kan Tuhan ngomongnya kan nggak langsung. Ada Tuhan masukin di hati kita. Emang ada yang pernah dengar Tuhan ngomong langsung? Ada suara gitu? Kan? Ini ya. Yang masuk dalam hati. Suara Tuhan. Ya. Bagaimana kita mau bilang itu suara daripada Tuhan? Kita suara daripada yang lain. Apa suara dari hati kita sendiri? Kita minta hikmat Tuhan. Waktu kita minta hikmat daripada Tuhan, maka yang diberikan bukan cuma hikmat, tapi Dia berikan juga kekayaan dan juga kemuliaan. Yang kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku. Jangan minta berkat. Itu udah bagian Tuhan. Dalam firman saya yang kemarin saya katakan, cari dulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah dan kebenarannya itu apa? Firman Tuhan. Cuma firman. Firman Tuhan itu apa? Dari satu buku ini, firman Tuhan itu apa isinya? Kasih. Kita udah lakukan apa? Kita sudah menjadi bagian dari firman Tuhan. Maka pada saat kita menjadi bagian daripada firman Tuhan, semuanya akan dikatakan. Tuhan gak pernah bohong. Tuhan gak pernah gagal. Tuhan gak pernah lalai. Dia selalu tepati janjinya. Karena kita ini ciptaan Dia. Amin. Kita satu di dalam doa. Feris Dorcas angkat satu pujian. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, siang hari ini kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita minta hadirat Tuhan siang hari ini di sini. Kita minta Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan jamah semua Bapak Ibu, terutama yang sedang mengalami masalah, yang sedang mengalami sakit penyakit, yang mengalami pergumulan. Saya percaya Bapak Ibu dilawan oleh Tuhan pada siang hari ini. Mungkin ada yang mau doa, yang mau didoakan oleh saya, atau mungkin nanti setelah ibadah, silakan. Tuhan berkati kita semua. Kita angkat satu pujian. Haleluya. Naikkan satu pujian saat keadaanku. Haleluya. Doa berubah Kita musik. Kita undang jemaat untuk tidak balik lagi. Kita musik. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa
Terima kasih.